hasilnya? Alhamdulillah sampai ke tingkat nasional semuanya dapat. Serius Pak? Aduh, Luar bangga. biasa. Ini nggak main-main loh Pak. Buku-buku dan lain sebagainya. Ya semuanya dibeliin. Kalau Anies bilang butuh ini, ayah pasti beliin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, wete tung tien, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Ya pun. Sahabat religi, jumpa lagi dengan saya dalam Ngupi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, hari ini sudah hadir bersama saya Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pringsewu, Pak Nukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Sehat Bu. Alhamdulillah. Luar dalam sehat Iya. ya. Dan juga Ananda saya yang cantik, manis, aduh pinter lagi ya. Anis Fatimah Az-Zahra, betul? Betul. Oke, apa kabar Anis? Alhamdulillah baik Ibu. Panggilannya Anis ya? Iya. Oke, Anis itu nama adiknya Ibu. Tapi masih manisan kamu, tenang aja. Baik, hari ini Pak Nukman dan juga Anis, kita akan bincang-bincang tentang Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pringsewu dan juga tentang prestasi yang baru saja diraih oleh Anis. Betul? Betul. Habis ngapain Anis ini kok ada prestasinya? Alhamdulillah kemarin berhasil meraih juara 3 KSM Nasional bidang IPS. Oh, bidang IPS. Oke, Pak Nukman. Saya ingin Pak Nukman cerita tentang Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pringsewu. Itu seperti apa, Pak? Terima kasih Bu Alipah. MTS Negeri 1 Pringsewu yang letaknya di Pringsewu, Oh iya. di Jalan Kesehatan nomor 28. Baik. Itu ada 2 tempat sebetulnya madrasahnya. Satu filial, satu yang di pusat. Oh, ada Iya, filialnya ya, ada Pak ya? filialnya. Yang di pusatnya yang di Jalan Kesehatan tadi. Jalan Kesehatan. Filialnya yang? Yang di Pemenang. Oh, apakah filial ini nanti persiapan untuk MTS berikutnya atau gimana, Pak? Ya, Oke, jadi oke, tanggal oke. 22 nanti kemungkinan SK untuk penegrian MTS Negeri 3 Pringsewu akan Diterbitkan. terbit. Ya. Oke, mudah-mudahan ya, Pak ya. Insya Allah. Oke, siswanya berapa, Pak ini? Untuk saat ini 986. 900, hampir 1000. Hampir 1000. Itu jumlah yang lumayan besar ya Pak untuk tingkat Madrasah Sanawiyah. Dan itu terbagi dalam berapa rombongan belajar? Kita 33 rombel, Bu. 33 rombel. Iya. Berarti satu rombongan belajarnya? 32 siswa. Oh, sesuai Iya, dengan sesuai aturan dengan standar, pemerintah. iya. Baik, Pak Nukman, dengan siswa yang sedemikian besarnya, kemudian mungkin Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pringsewu ini juga pilihan masyarakatnya Iya. untuk menyekolahkan siswanya di daerah Pringsewu gitu. Bisa diceritakan sih Pak apa sih yang dilakukan oleh Pak Nukman selaku kepala madrasah di sana? Terima kasih, Bu. Iya. Pertama kami tentang akademinya. Oke. Iya. Setelah itu baru eskulnya, non akademinya. Oke. Dan akademi itu kami jual, ya artinya di sains, olimpiadenya itu Oke. kami tingkatkan terus menerus, ya kan. Setelah itu keduanya itu tentang tahfiz. Oh, Iya. baik. Jadi kebanyakan orang-orang tua yang ada di Pringsewu itu sangat-sangat minat ke MTS Negeri 1 Pringsewu. Bahkan tahun ini kita menerima hanya 196 siswa di reguler. Iya. Itu yang daftar sampai 416 Luar orang. biasa. Nah, jadi Lebih hampir dari separuh. 200% tertolak ya Pak Iya, ya. tertolak. Betul, betul. Karena tempat, Bu. Karena Iya. Rombelnya nggak ada ruangan belajar. Iya. Dan ini saya harus mengucapkan selamat dulu nih Pak sebelumnya karena salah satu siswanya Anis Fatimah Zahra ini meraih peringkat ketiga atau medali perunggu ya Nak ya dalam kompetisi sains madrasah tingkat nasional. Tepukin dong. Iya. Ini luar biasa loh dari daerah kabupaten tapi prestasinya nggak kaleng-kaleng. Iya. Ini gimana nih Pak Nukman bisa turut membidani lahirnya prestasi yang gemilang ini Pak? Terima kasih, Bu. Awal cerita ini, Bu. Iya. Ya, KSM ini kan setiap tahun diadakan. Betul. Bu. Jadi kami selalu
mendapatkan juara juara 2. Oke. Di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi. Kalah dengan kalau matematikanya kalah dengan sekolahan Ahmad Dahlan Metro. Ahmad Dahlan Metro Iya, malahan ya iya. Pak ya. Oke. Selalu kalah. Baik di KSN maupun di lomba-lomba lain Iya, di iya. MAN 1, di MAN IC itu selalu runner up kan. Setelah itu kami evaluasi apa kekalahan ini, di mana letaknya. Setelah itu kami rembuk dengan pembina. Betul. Iya, setelah itu diadakan penyesuaian pembelajaran, ya kan. Terus punya rencana juga bagaimana anak-anak itu dididik dan dibina sedemikian rupa disiplinnya, diberikan soal, diajak berkomunikasi, ya kan, karena ada hubungan emosional yang bagus antara guru dengan siswa itu, sehingga dengan adanya itu melahirkanlah yang prestasi gemilang. Ini bukti nyatanya ada di sini. Oke, Anis Fatimah Azhara, panggilannya Anis. Iya, Bu. Oke, Anis bisa ceritain nggak Anis ini siapa? Bisa diperkenalkan dirinya gitu. Anis itu siswa kelas 9C dari Oke. MTS Negeri 1 Pringsewu. Betul. Anis putri pertama dari 2 bersaudara, Bapak Ngaliman dan Ibu Aminah. Oke. Anis sehari-harinya tinggal di Margosari dan berangkat sekolahnya itu biasanya dianterin sama ayah. Oke. Lahirnya Lahirnya di Margosari tanggal 8 Februari 2010. berarti sekarang umurnya 14 tahun. Iya, Bu. Oke. 14 tahun sudah jalan-jalan ke Ternate dan menang tuh rasanya gimana, Anis? Yang pasti senang banget. Iya. Alhamdulillah, bersyukur, nggak nyangka sih bisa sampai tingkat nasional dan mendapatkan medali perunggu. Tanggapan orang tua saat Anis dapat medali gimana? Pasti senang banget, nggak nyangka kalau misalnya anaknya bisa sampai ke Ternate dan bisa pulang bawa juara. Itu pertama kali naik pesawat nggak sih, Anis? Iya, Ibu. Takut nggak? Enggak sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus tanggapan teman-teman Anis nih, Anis kan mungkin punya circle teman sepermainan baik itu di rumah ataupun di sekolah, itu gimana tanggapannya? Langsung pada seneng banget. Iya. Habis aku pengumuman kalau masuk grand final itu, aku nelpon temanku. Terus temanku langsung bilang ke grup yang isinya cuma teman-temanku doang. Berapa orang itu? Boleh nggak Ibu masuk situ? Terus langsung pada ngucapin selamat, seneng banget. Alhamdulillah. Oke. Anis, untuk sampai ada di posisi yang sekarang, meraih prestasi di tingkat nasional, ini tentunya kan bukan persoalan yang mudah. Yang Anis lakuin apa sih selama ini? Biar jadi contoh ya untuk teman-teman yang lain. Anis sih selalu belajar, terus nurut apa kata ibu pembina Anis. Iya, ibu pembinanya boleh disebutin namanya. Ibu Heni Nur Hadifah. Halo Bu Heni. Anis selalu nurutin apa yang ibu bilang. Oke. Kalau misalnya ibu bilang baca materi ini, nak, Anis selalu baca. Terus Anis juga selalu ngerjain apa yang Ibu Hedi suruh untuk mempelajari soal-soal KSM tahun-tahun sebelumnya. Oke. Tapi memang Anis suka dengan mata pelajaran IPS ini ya? Suka. Kenapa? Kenapa suka? Karena Anis pikir awalnya IPS itu tidak ada menghitung-hitung. Terus yang menghitung-hitung kan itu cuma bagian ekonomi sama geografi. Nah, jadi selain itu kan ada sosiologi. Jadi Oke. Anis suka sosiologi. Sosiologi itu bicara tentang apa, Nak? Kalau belajar sosiologi, Ibu udah tua dulu, Pak. Bicaranya tentang hubungan antar sesama manusia, kegiatannya bagaimana aja, Oke. interaksinya. Dan itu menarik buat Anis ya. Menarik. Oke, Ibu balik lagi ke Pak Nukman. Pak Nukman, pada saat kompetisi di tingkat provinsi, MTS 1 Pringsewu mengirimkan berapa utusan? Kami mengutus semua mata pelajaran yang dilombakan. Oke. Iya. Terus hasilnya? Alhamdulillah sampai ke tingkat nasional semuanya dapat. Serius, Pak? Aduh. Luar Bangga. biasa. Ini nggak main-main loh, Pak. Iya. Jadi seluruh cabang yang dilombakan, Dilombakan. MTSN Pringsewu mengirimkan Mengirim di tingkat nasional. tingkat nasional. Luar biasa. Walaupun yang akhirnya berhasil meraih prestasi hanya Anis ini aja. Anis. Oke, tapi kalau di tingkat provinsi ini kan juga udah kompetisi yang lumayan besar dan bisa mewakili Lampung. Ini kan keren banget ini, Pak. Iya. Yang Pak Nukman lakukan apa sih, Pak? Bisa mengkader siswa-siswa berprestasi ini, Pak?
Ya pertama melihat anaknya, Bu. Oke. Anaknya ada kemauan, selain itu mereka cerdas, Mm-mm. pintar. Mm-mm. Dan itu kami lakukan sebetulnya sudah ada tempat untuk kelas unggulan. Oh, jadi Jadi ada anak-anak di pintar samping- itu ditaruh di kelas unggulan. berarti disaring mulai dari pada saat rekrutmen atau penerimaan Iya, siswa baru. pertama. Oke. Kemudian? Dan kedua, gurunya mau. Mm-mm. Nah, gurunya mau itu untuk membina dan mendidik mereka, membimbing mereka Oke. yang mau di Olimpiade. Oh. Siapa saja. Iya, iya, Jadi iya. mereka melihat siapa yang potensi untuk di mata pelajaran masing-masing. Oke. Iya. Artinya mulai dari pertama dari penerimaan siswa baru Iya. dilokalisir dalam kelas unggulan. Iya. Kemudian ada pembinaan-pembinaan yang rutin dilakukan oleh madrasah. Iya, itu Oke. yang kelas unggulan, Bu. Di lain Oke. pihak juga kami untuk kelas reguler Mm-mm. ya mempersilahkan juga kepada Siswa, pembina untuk mengambil Oke. mana yang potensi. Seperti Anis ini bukan kelas unggulan, Bu. Oh, Anis ini kelas Iya, reguler ya. kelas reguler. Bahkan dia yang menonjol Mm-mm. untuk saat ini. Bahkan Iya, iya. sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai dapat medali perunggu. Ini luar Ah. biasa. Yang ketiga, Bu, Mm-mm. itu 1, 2, ketiga ini. Itu ada motivasi dari orang tua. Oh, baik. Jadi orang tua itu memberikan motivasi kepada Anis Mm-mm. untuk belajar dan sebagainya. Anis ini orang tuanya guru. Oh, bukan. Apa? Ayah saya buruh. Oh, guru. Nah ini Iya, karena menarik pembelajaran di sekolah itu cuma 10 jam, betul. 8 betul, jam betul. bahkan di rumah lebih banyak jamnya. Iya, iya, iya. Motivasi ini didukung sama orang tua Betul, untuk betul. pembelajaran Anis di rumah, Mm-mm. disuruh belajar terus, Iya, apa iya, yang iya. dikatakan oleh pembina. Mm-mm, Nah itu, mm-mm. alhamdulillah hasilnya. Iya, Ya, ini menarik sih Pak, agak Iya. unik karena biasanya siswa-siswa berprestasi iya. itu terjaring di kelas unggulan, betul ya. Iya, Tapi ini Anis dari kelas reguler justru mendapatkan prestasi di tingkat nasional. iya. Ini menarik dan ini saya kira ini bisa jadi motivasi buat teman-teman Anis yang lain, baik yang di MTSN Prengsewu, yang di madrasah-madrasah yang lain, jangan minder ketika ada di kelas reguler, betul nggak Nis? Betul. Anis nggak minder tuh sama teman-teman yang dari kelas unggul tuh. Sebenarnya awalnya agak minder sih, Bu. Oke. Cuma ibu pembina Anis, Ibu Iya. Heni selalu menegaskan kepada Anis kalau Anis pasti bisa, jangan minder walaupun teman-temannya dari kelas Kelas yang unggul. unggul, Heeh. tapi semuanya ibu bapak guru anggap semuanya sama, nggak ada yang dibeda-bedakan Oh, gitu. luar biasa. Inilah pendidikan yang sejati ya Pak ya. Iya. Tidak ada pembedaan bagi siswa, memberikan kesempatan yang Iya, sama karena- bagi para siswanya. Oke, Anis, Anis kan tadi cerita ayah seorang buruh gitu. Bagaimana Anis bisa ceritain nggak keluarga Anis itu seperti apa? Jadi kan di sekitar lingkungan Anis itu tempatnya itu banyak buat produksi genteng sama batu bata. Oh, oke. Nah, jadi ayah Anis itu Mhm. bekerja di salah satu tempat yang buat menghasilkan genteng itu. Itu tapi punya orang, ayah Anis kerja di situ. Kerja harian gitu. Iya. Ibu? Ibu juga ikut di situ. Oh, dua-duanya kerja di pabrik lah ya, pabrik atau tempat produksi genting yang di Prengsewu itu ya. Iya, Bu. Oh, oke. Dengan pendapatan sebagai seorang buruh ya di pabrik genting, kehidupan Anis sehari-hari di keluarga seperti apa, Nak? Biasa saja sih, Bu. Biasa saja, tapi nggak pernah kekurangan ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi mungkin ya secara fasilitas untuk sekolah, untuk Anis belajar dan lain sebagainya terpenuhi atau masih kurang? Terpenuhi. Terpenuhi. Artinya memang Anis itu punya keluarga yang mendukung penuh pendidikan Anis gitu ya. Iya, Bu. Buku-buku dan lain sebagainya Ya, semuanya dibeliin. Kalau Anis bilang butuh ini, Mm-mm. ayah pasti beliin. pasti ada. Ini mungkin seperti yang disampaikan Pak Kepala Madrasah Iya. tadi ya. Memang orang tuanya sangat support terhadap pendidikan anak-anaknya. Baik Pak, saya kira prestasi yang diraih Anis ini juga prestasi dari MTSN 1 Prengsewu Pak Nukman. Ada prestasi-prestasi yang lain enggak Pak selain ini Pak? Oh sebelumnya banyak. Banyak ya? Selalu mengikuti lomba-lomba sains Oh, seperti baik. Al-Kausar Sains Kompetisi. Heeh. Di setiap tahun yang diadakan Al-Kausar, Oke. iya, seperti Olimpiade Matematika, Oke. Fisika, Biologi, Astronomi, dan juga Kebumian, Oke. Kimia. Itu MTS Tahun, Prengsewu iya. mengikuti iya dan di tahun 2022 oke. Piala Gubernur
atau piala bergilir Iya. gubernur Uh-uh. yang diadakan oleh Al-Kausar Sain kompetisi itu kami raih Oh, tahun 2002. juara umum Juara berarti. umum. Ini pesertanya dari SMP madrasah seprovinsi Seprovinsi Lampung. Lampung. Iya. Luar biasa. Untuk tahun 2023-nya belum sampai ke Juara umum. tapi kami masih di runner up. Runner up itu juara 2. Iya. Itu juga nggak main-main itu, Pak. Iya. 2024-nya ikut lagi? Ikut lagi, Bu. Iya. Nah, sekarang kami dapatkan lagi juara umum. Luar biasa. Juara terus umum. ya, Pak ya. Tahun 2025 ini masih tetap kita pertahankan itu. Baik, luar biasa. Artinya Insya Allah. memang Iya. prestasinya banyak gitu ya, Iya. Pak ya. Selain itu, Pak Nukman. Selain itu yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Prengsewu yang setiap tahun juga yang dinamakan Event of Semansa Prengsewu atau EOS. EOS, Iya. Itu 7 tahun berturut-turut tuh. Iya, kami dapatkan juara umum. Luar biasa. Nggak main-main ini Nggak prestasinya, main-main, Pak. iya. Baik, Di seluruh Pak. Lampung juga. Itu seluruh Lampung juga. iya. Baik. Terus, Pak, Iya. senang sekali saya ini dengar prestasinya yang setelah banyak. Itu ada di SMA Gading Rejo, Semanding. Semanding. Diadakan. Itu pun selalu juara umum. Juara umum. Iya. Langganan juara umum untuk berbagai event ya, Iya. Pak ya ternyata. Maka mudah-mudahan nanti madrasah para juara akan kita berikan nama itu, Bu, nanti Untuk iya. di MTS 1 Prengsewu. Luar biasa. Pak Lukman sudah berapa tahun di sana, Pak Lukman ini? Untuk 4 tahun, Bu. Sudah 4 tahun. Iya, hampir berjalan tapi 3 tahun lebih. Artinya bisa mempertahankan dan meraih prestasi yang sedemikian besar ya, Pak ya. Iya, insya Allah. Iya. Itu tadi dari bidang akademik. Saya mau nanya dulu sama Anis. Anis, di samping prestasi akademiknya, ini untuk kompetisi baru yang pertama diikuti, Nak? Sebelumnya sudah pernah ikut 1 kali, Bu. Apa itu? Di Begawi Fest Man IC. Oh, Begawi Fesman IC. Iya. Anis dapat juara? Belum. Oh, belum. Begawi Fesman IC ikut juga ya, Pak ya? Ikut, Pak. Heeh. Iya, jadi Bu. iya, lupa. Oke. Ya. Heeh. Jadi di Begawi Fest Mm-mm. kita masih juara 2, Bu, atau runner up. Oh, itu seprovinsi juga? Seprovinsi yang diadakan oleh Man IC. Oh, oke. Anis waktu itu ikut mata pelajaran apa, Nak? IPS. IPS juga, Iya. tapi belum berhasil. Belum. Setelah itu baru mengikuti KSM. Iya. Oh, kalau di kelas Anis juara kelas enggak, Nak? Alhamdulillah iya. Juara 1? Baru semester kemarin sih juara 1. Oh, sebelumnya? Juara 2. Oh, luar biasa. Tapi di kelas reguler ya, walaupun Iya, Bu. bukan di kelas unggul tapi tetap juara. Iya. Anis kesehariannya hobinya apa? Anis hobi baca sama nonton. Nonton drama Korea? Anime. Oh, nonton anime. Hobinya memang baca? Iya. Baca apa? Apa aja sih, Bu? Buku pelajaran, novel, buku sejarah, apapun. Novel-novel juga. Iya. Selain belajar, mungkin punya hobi yang lain? Tidak ada. Buat novel misalnya, buat cerita-cerita. Enggak. Untuk di ekskulnya? Anis ikut ekskul Olimpiade Geografi Kebumian. Oh. Ekskulnya pun ekskul akademik ya, Pak. Nggak ikut olahraga, kasti misalnya, enggak ya? Enggak. Nggak ada ikut ekskul yang lain atau yang menarik minat Anis misalnya? Belum ada sih, Bu. Belum ada ya. Ini kan baru kelas 2. Kelas 9. Kelas 9 itu kelas 3? Kelas 3. Oh, kelas 3. Agak angel ya, Pak. Zaman kita dulu nggak gini. Dulu kelas 3 ya, Bu ya. Iya, dulu saya kelas 3 nih. Cita-citanya nih, setelah lulus dari MTSN 1 Prengsewu, pengennya kemana? Pinginnya sih ke Man 1 Bandar Lampung. Oh, kemana 1 Bandar Lampung. Nanti coba di kelas unggulnya ya. Insya Allah ya, Nak ya. Insyaallah. Terus cita-citanya pengen jadi apa? Sejauh ini belum kepikiran sih. Belum kepikiran? Belum. Oh, nggak disuruh Pak diajarin anak-anak nanti cita-citanya apa gitu enggak ya? Biasanya, Bu, mereka sebelum lulus, Oke. iya, sebelum perpisahan, mereka sudah menentukan pilihan Oh, biasanya. Nanti iya. dibacakan ketika mereka berpisah. Oh, oke. Tapi di bayangan Anis, ke depan pengen jadi apa? Jadi guru kah? Jadi apa gitu? Profesi yang menarik buat Anis? Arkeolog. Arkeolog. Keren loh, Bu. Nggak kepikiran sama kita, Pak, dulu. Mau jadi apa gitu kan. Dia mau jadi arkeolog. Kalau Pak Nukman kan mau jadi PNS dulu ya. Iya.
Oke, kita balik lagi ke MTSN 1 Pring Sewu Pak Nukman. Tadi sudah beberapa prestasi yang disebutkan oleh Pak Nukman. Masih ada lagi nggak nih Pak? Jangan-jangan tabungan prestasinya masih banyak. Banyak Bu. Nggih, apa itu Pak? Oh ini yang di ekskulnya ya? Iya, Oke. ekskulnya kita mengantarkan mereka untuk memperkuat PSSI usia 14 tahun. Memperkuat PSSI usia 14 tahun. Itu ada kadernya dari MTSN 1? Ada, Bu. Siapa Pak? 2 orang itu Bu. Luar Iya. biasa. Itu beneran Pak? Bener. Oh, Iya. dan itu memang ada ekskulnya di sekolah Pak? Ada. Olahraga apa sepak bola? Sepak bola. Oke, terus Iya. di ekskul yang lain? Mungkin Seperti pencak silat. pencak silat. Iya. Mhm. Karate. Itu ada prestasinya juga. Ada. Terus di seni musik band kita punya loh. Bu. Oh, luar biasa. Kapan-kapan kita harus berkunjung di Iya. MTSN 1. Iya. Boleh. Secara sarana prasarana gimana Pak Lukman? Apakah sudah tercukupi bangunan gedungnya dan seterusnya? Alhamdulillah Bu, untuk saat ini gedung kalaupun itu tanggal 22 SK MTS Negeri 3 itu diterbitkan, maka akan pecah sehingga RKB yang ada di MTS Negeri 1 Pring Sewu yang di pusat akan berkurang. Sementara minat orang untuk masuk di MTS Negeri 1 Pring Sewu itu sangat luar biasa. Oke. Bahkan hampir separuh tahun ini Bu. Iya betul sekali. Kemungkinan lebih dari itu untuk tahun 2025 ini. Karena prestasinya memang Iya. membanggakan ya Pak ya. Iya. Itu berarti perlu tambahan gedung baru. Belum pernah dapat SBSN Pak? Alhamdulillah sudah dapat. Sudah Tapi dapat. karena tanah kita yang ada di pusat Mm-mm. di MTS Negeri 1 Pring Sewu itu wakaf Bu. Oh. Belum diserahkan kepada Belum kemenang hibah. Iya, belum hibah. Kalau hibah kan mungkin bisa disertifikasi. Sehingga kami taruh di MTS Negeri 3 yang akan jadi di tanggal 22. filialnya. Iya. Nggak sedih Pak nanti. Bangunan barunya dikasih anak baru nih. Nggak apa-apa ya Pak Enggak, Nukman. demi perkembangan Bu, kemaslahatan umat. Betul. Ya. Artinya justru yang punya gedung baru itu ada di filialnya Iya, yang akan MTS. menjadi MTS 3. Oke. Luar biasa, berbesar hati, berbesar jiwa ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Nukman. Untuk manajemen di pendidikan atau di madrasah ini sendiri Pak, apakah memang secara SDM guru-guru itu sudah cukup mumpuni, tenaga kependidikannya juga sudah cukup, atau seperti apa Pak, bisa digambarkan? Alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai cukup Bu. Oh. Tapi ada beberapa yang masih kurang Oke. seperti seni budaya, terus bahasa Lampung, bahasa daerah. Oke. Tapi kalau secara umum sudah cukup ya. Artinya begini Pak Nukman, di madrasah yang ada di daerah, mungkin dengan sarana prasarana yang terbatas, tapi bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Itu tentunya SDM di dalam itu lumayan kuat menurut saya Pak. Iya. Iya kan? Oke, kalau untuk kelas digital gimana Pak? Sudah ada apa belum? Terima kasih Bu. Masalah digital ini sebetulnya dari Pak Alamsah sudah mengemukakan itu dengan Pak Sahrul. Rencana kami sebetulnya bulan 10 ini akan diadakan launching kelas dua digital. kelas digital 2 kelas sebagai pilot project. Oke. Baru akan ya Pak? Baru akan bulan 10 ini insya Allah. Iya. Ya mudah-mudahan lancar ya Pak Iya. Nukman ya. Artinya begini, kelas digital aja belum punya, tapi prestasinya sudah mendunia. Wah ini keren benar. Mudah-mudahan dengan adanya kelas digital nanti akan semakin maju ya Pak ya. Insya Allah. Oke, baik. Saya mau ke Anis lagi. Anis, apa sih yang menjadi semangat atau motivasi dari Anis untuk meraih prestasi yang tinggi ini apa nak? Anis sih pinginnya bisa terus berprestasi biar bisa membanggakan orang tua. Atau bisa membanggakan orang tua. Iya. Satu, terus Anis pingin punya pengalaman lebih dari mengikuti kompetisi-kompetisi. Oke, punya pengalaman yang lebih. Terus ingin mengembangkan apa yang Anis punya itu Oke. biar bisa lebih banyak lagi. Mengembangkan potensi dirinya Pak. Ini anak kelas 3 SMP udah atau 3 MTS udah keren gini loh pendapatnya. Oke. Terus kemudian nak, di samping tadi beberapa motivasi yang sudah Anis sebutkan, ada hal-hal lain nggak yang ingin Anis capai nih setelah ini?
Anis pengen ikut event-event lain sih, Bu. Ingin ikut event-event lain Iya. sebagai ajang pembuktian diri. Iya. Ada nggak teknik-teknik belajar atau metode-metode belajar yang Anis pelajari mungkin dari pembina, dari guru-guru yang lain gitu yang bisa Anis tularkan untuk teman-teman Anis? Kalau metode belajar sih cuma kayak fokus sama apa yang Anis pelajari, terus banyak-banyak baca, kerjakan soal-soal, terus nurut apa yang dikatain sama ibu pembina Anis. Betul. Terus minta doa juga sama teman-teman, sama Orang orang tua, tua. sama dewan guru. Oh, luar biasa. Ibu bangga loh sama Anis. Apalagi orang tuanya ya, Nak ya. Iya. Oke, setelah ini kan pengennya ke MAN 1 Bandar Lampung. Terus kepengen jadi arkeolog. Emang Anis tahu arkeolog itu apa? Setahu Anis itu cuma kayak mencari-cari sesuatu yang ada di alam, kayak biasanya tuh nyari peninggalan di masa lalu, ada apa aja gitu. Oh, oke. Kayak film apa gitu? Film apa sih namanya, Cis? Ada itu film yang arkeolog apa itu, Bu? Jadi itu mencari-cari peninggalan-peninggalan prasejarah dan Mumi. meneliti meneliti Mumi. bukan Pak, bukan mumi. Meneliti benda-benda prasejarah, benda-benda yang ada di masa lalu gitu ya, Nak ya. Itu menarik buat Anis ya. Menarik, Kenapa? karena Anis kebetulan suka sejarah. Oh, suka sejarah juga ya, Nak ya. Oke. Pak Lukman, Iya. ini ada pesan-pesan nggak untuk siswa-siswi MTSN 1 Pringsewu lainnya? Ini barusan ada prestasi yang luar biasa. Kemudian Pak Lukman mungkin bisa memberikan pesan-pesan kepada siswa-siswi yang lainnya. Kepada seluruh siswa-siswi MTS Negeri 1 Pringsewu, sejak adanya Anis, ini bukti Ya. bahwa anak-anak punya kemauan sehingga bisa menimbulkan sang juara Iya, luar biasa. untuk KSM. Oleh Betul. sebab itu, maka kepada anak-anak, mari kita berlomba, mari kita bersaing, mari kita berkompetisi sama-sama untuk kemajuan MTS Negeri 1 Pringsewu di Olimpiade Sains ini. Oke, luar biasa. Anis nih sekarang. Sebelum Anis memberikan pesan-pesan untuk teman-temannya, dukungan dari madrasah untuk sampai Anis punya prestasi ini seperti apa, Nak? Untuk madrasah itu sangat mendukung sekali ya, entah itu baik dari bapak kepala, ibu pembina maupun guru-guru yang ada di madrasah. Oke. Di samping mungkin yang rutin, pembelajaran yang rutin, ada pembelajaran ekstranya enggak, Nak? Tidak ada sih, Bu, cuma pelatihan dari guru pembina. Kalau untuk pelatihan dari guru-guru di luar dari sekolah itu tidak ada. Oh, belum ada kerjasama dengan bimbingan-bimbingan belajar yang di luar sekolah ya, Pak ya? Iya. Atau madrasah. Kalau untuk IPS belum ada. Kalau Tapi untuk mata pelajaran ya, ya? mata pelajaran MTK kita kerjasama dengan UNPRI, Oh, Universitas iya. Muhammadiyah Pringsewu, Oke, ya, oke, sebagai baik. pendamping. Iya. Siap. Ini terakhir nih, Anis ada motivasi atau pesan-pesan untuk teman-teman Anis yang lain? Pesan dari Anis sih, semangat belajar, jangan patah menyerah, percaya sama diri sendiri. Terus turut apa yang dikatain sama orang tua, guru pembina, terus banyak-banyak berdoa. Luar biasa. Anak ini nih memang pinter, ngomongnya lancar, terstruktur bagus, Pak. Iya. Bangga punya Anis di Pringsewu. Pak Lukman, Anis, terima kasih sudah hadir di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sekali lagi kami mengucapkan selamat, Pak, untuk semua prestasi yang luar biasa ini. Terima kasih Bu Alin. Sama-sama. Terima kasih, Terima Anis. kasih sama-sama, Ibu. Salam buat orang tuanya dan teman-temannya ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Sahabat religi, demikian tadi podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, ngopi ngobrol seru penuh inspirasi. Jangan lupa saksikan terus dan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.